Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Oke, kembali lagi kepada multimedia pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu platform yaitu Zoom Cloud Meeting. Zoom Cloud Meeting ini sangat berguna dan bermanfaat sekali, terutama pada keadaan kita yang sekarang, yang dimana apa-apa itu dilakukan secara online seperti pembelajaran, rapat, ataupun kegiatan lainnya, dimana yang mengharuskan tatap muka tapi tidak secara langsung bisa digunakan di sini. Ini sangat bermanfaat sekali tentunya ya. Sebelum masuk ke dalam penjelasan Zoom Call Meeting, perkenalkan dulu, saya Endang Jasnia Suparman sebagai narator dan Arina Farhataini sebagai layout dan Dita Farizi sebagai editor. Kami dari kelompok 8 semester 4 kelas A jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan Zoom Cloud Meeting. Apa saja sih poin-poinnya? Yang pertama ada perkenalan Zoom Cloud Meeting, yang kedua ada tutorial, yang ketiga ada kelebihan Zoom Cloud Meeting, dan yang keempat ada kekurangan Zoom Cloud Meeting. Yang pertama, Zoom Cloud Meeting adalah sebuah aplikasi yang dapat menunjang kebutuhan komunikasi dimanapun dan kapanpun dengan banyak orang tanpa harus bertemu fisik secara langsung. Aplikasi ini digunakan untuk video conference. Aplikasi ini dapat mudah diinstal pada beberapa perangkat, yaitu pertama PC atau personal computer dengan webcam, dan yang kedua ada laptop dengan webcam, dan yang terakhir ada smartphone Android atau yang biasa kita gunakan ya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu ada tutorial Zoom Call Meeting. Bagaimana sih cara menggunakannya? Yang pertama, kalian buka Play Store atau App Store itu pada Android. Nah, setelah dibuka, kalian ketik Zoom Cloud Meeting. Setelah itu, pilih download atau install di perangkat Anda. Tunggu sampai selesai dan buka aplikasi Zoom. Yang kedua itu daftar Zoom. Jika kalian belum pernah sama sekali menggunakan Zoom, dan ini yang pertama, kalian harus daftar terlebih dahulu atau sign up dengan menggunakan email kalian. Tentunya email yang aktif ya. Nah, untuk sign up sendiri di sini kalian harus memasukkan email, dan yang kedua ada masukkan first name atau nama awal kalian, dan yang terakhir itu ada last name, nama terakhir ya. Dan bagi kalian yang sudah pernah membuat akun Zoom, kalian hanya perlu sign in dan memasukkan ID dan passwordnya saja. Selanjutnya ada cara pakai aplikasi Zoom. Cara menggunakan Zoom Meeting sangatlah mudah di segala platform, baik itu iOS, Windows, atau Android. Untuk memulai meeting baru, Anda bisa pilih New Meeting. Nyalakan video on untuk menampilkan gambar dan klik Start Meeting untuk memulai rapat. Kemudian, undang orang lain dengan memberikan link atau ID dan password room yang tertera seperti gambar di samping. Dan untuk bergabung dengan meeting, pilih Join Meeting dan masukkan ID dan password room, atau klik link yang diberikan. Link yang diberikan oleh kolega Anda adalah undangan untuk mengikuti Zoom Meeting. Setelah memasukkan ID dan passwordnya, kalian akan diberikan option, yaitu option untuk memunculkan kamera dan untuk menyalakannya, atau kalian bisa memilih hanya mendengarkan atau kalian ikut berbicara, dan kata lain itu mic
mic-nya on atau tidak. Zoom meeting selain digunakan untuk tadi meeting atau mengundang atau kalian bergabung dengan orang lain dan memberikan link seperti itu, kalian juga bisa membuat jadwal meeting online, yakni dengan memilih schedule seperti gambar di atas, kemudian beri nama rapat, tentukan tanggal waktu mulai sampai waktu selesai. Jika rapat tersebut adalah rutinitas, pilih repeat lalu pilih done. Selanjutnya ada share screen. Share screen bisa digunakan untuk mengirim atau menampilkan makalah PowerPoint pada suatu room. Nah, pada sharing screen digunakan untuk mempresentasikan sesuatu ke ruangan rapat. Seperti itu. Nah, untuk caranya mudah. Tinggal minimize meeting room, kemudian pilih share screen dan masukkan ID meeting, dan layar Anda pun dapat dilihat oleh semua orang di dalam room rapat tersebut. Selain digunakan untuk diskusi dan presentasi, memasukkan media PowerPoint, makalah atau PDF. Di aplikasi Zoom juga sama seperti aplikasi lain yang bisa menambahkan kontak. Apa sih tujuannya? Tujuannya agar memudahkan dalam mengundang orang lain saat meeting. Bisa ditambahkan kontak dengan pilih add kontak. Kemudian pilih bagaimana Anda ingin mengundang teman Anda, bisa via email atau tambahkan dari nomor di kontak Anda. Nah, nanti ada tulisannya by email address atau from phone contact. Nah, setelah ada perkenalan Zoom Call Meeting, dari apa sih Zoom Call Meeting itu, lalu ada tutorial penggunaan Zoom Meeting, dari mulai download, daftar, cara memakai, dan membuat jadwal rapat, share screen, lalu tambahkan kotak. Nah, itu semua bisa digunakan di Zoom. Yang pasti aplikasi Zoom ini bisa memudahkan kalian ya. Selanjutnya, masuk ke fitur dan kelebihan. Yang pertama itu ada fitur penjadwalan. Fitur yang satu ini sangat penting bagi suatu perusahaan atau kampus untuk memudahkan dalam mengatur jadwal pertemuan dengan para karyawan atau mahasiswanya dari jarak jauh. Kelebihan yang kedua dari aplikasi Zoom yaitu video dan audio kualitas yang HD. Kelebihan yang tidak dimiliki oleh aplikasi meeting lainnya adalah tampilan video dan audio yang HD atau high definition. Tidak hanya itu, aplikasi Zoom ini mendukung hingga 1000 peserta dan 49 video di layar sekaligus. Wow, sangat banyak ya. Lalu, ada kelebihan yang ketiga, yaitu rekaman dan transkrip. Semua rapat yang dilakukan dapat direkam dengan aplikasi Zoom dan menyimpannya di masing-masing akun cloud peserta. Untuk kelebihan yang keempat, ada obrolan tim. Kemudahan dalam mengobrol merupakan prioritas utama dalam sebuah aplikasi sosial. Aplikasi Zoom ini memberikan akses mengobrol di grup, bisa juga berbagi arsip, dan file terintegrasi yang tersimpan sampai dengan 10 tahun lamanya. Berkaitan juga dengan kelebihan yang sebelumnya, yaitu Zoom ini menampilkan video dan audio yang HD dengan kualitas yang baik atau dengan kata lainnya. Tentunya jika suara atau video itu baik, obrolan pun akan lancar tanpa ada hambatan. Dan untuk kelebihan yang selanjutnya ada keamanan. Di dalam aplikasi Zoom telah disokong dengan end-to-end encryption untuk semua rapat yang sudah dijadwal lewat aplikasi Zoom ini. Setelah tadi membahas kelebihan, tentunya juga ada kekurangan. Karena manusia pun tidak luput dari kekurangan, begitupun aplikasi.
Untuk kekurangan Zoom aplikasi ini yang pertama, yaitu boros kuota internet. Nah, kenapa sih bisa boros? Hal itu dikarenakan proses meeting dalam aplikasi ini menggunakan video dan audio yang HD. Berdasarkan pengalaman setelah saya dan teman-teman menggunakan aplikasi Zoom, memang benar dalam kenyataannya kuota itu cepat habis. Jadi, untuk menghemat kuota, saya sarankan kalian memasang WiFi unlimited atau WiFi bulanan di rumah kalian agar kalian bisa meeting, diskusi dengan lancar dan tanpa adanya hambatan kuota tentunya. Untuk kelebihan yang kedua ada kurang leluasa. Seperti halnya Google Classroom, meskipun kalian bisa melakukan meeting dengan lancar, tetapi tetap saja yang namanya pertemuan lewat online tidak seenak pertemuan secara langsung atau dengan tatap muka. Ibaratnya gini, misalnya kamu punya pacar, tetapi hubungan yang kamu jalani tersebut hanya bisa dilakukan dengan jarak jauh, atau bahasa populernya LDR ya. Lelah disiksa rindu. Wak. Bagaimana? Bisa dibayangkan? Kurang lebih seperti itu ya ilustrasinya. Nah, jadi semua hal itu pasti ada kekurangannya, tidak hanya ada kelebihan. Karena kayaknya rasanya tidak mungkin ya kalau jika suatu aplikasi atau apapun itu tanpa ada kekurangan. Sampai sudah kita di akhir pembahasan, kita sudah membahas 4 poin besar. Yang pertama itu ada perkenalan Zoom Call Meeting, yang kedua tutorial Zoom Call Meeting, yang ketiga ada kelebihan, dan terakhir ada kekurangan. Semuanya kita sudah membahasnya ya. Bagaimana, apakah kalian paham? Kalian bisa menerapkannya. Itu mudah kok, aplikasi Zoom itu mudah digunakan. Tapi ya itu tadi kelebihannya boros kuota saja ya. Dan sepertinya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kami juga manusia ya. Manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, juga IG kami, itu Aksioma. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.